BAB-nya karena sering keras, mengedan terlalu keras juga, jadi tekanan di dalam perut itu meningkat. Kalau wasir atau ambeien jangan pakai toilet duduk. Lebih bagus pakai toilet jongkok supaya mempermudah dia mengedan begitu. Apakah pengaruh dok? Bisa kalau pasien pengen khawatir dan pengen cepat tuntas dan tidak sabar dengan obat-obatan, ayo kita bisa. Apalagi kalau sudah ada BAB berdarah. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi di program podcast Sentra Stage. Kali ini bersama Sentra Medical Hospital Cisalak. Kita kali ini akan ngobrol-ngobrol mengenai hemoroid, atau lebih tepatnya lagi tentang tindakan laser hemoroid. Tentu saja bersama dengan narasumber yang kompatibel di bidangnya, ya, yang capable di bidangnya. Beliau adalah Dr. Singgih Winoto, spesialis bedah. Apa kabar Dr. Singgih? Baik, sehat. Luar biasa dok ya. Ya. Wah, ini saya senang banget bisa ngobrol-ngobrol bersama Dr. Singgih. Dok, berbicara soal hemoroid, ya. Hemoroid ini sebenarnya mungkin atau ambeien ya, bahasa awam. Ya. Mungkin dokter bisa jelasin kepada Sobat Sentra, kepada masyarakat sebenarnya penyebab utamanya terjadi ambeien atau hemoroid itu apa sih dok? Ya, mungkin sebelum bicara penyebabnya kita harus tahu sebenarnya ambeien itu apa. Ya. Ya, ambeien itu sebenarnya pelebaran pembuluh darah atau tepatnya pembuluh vena dalam bahasa medisnya yang berada di sekitar anus, di mana kemampuan klep di venanya itu sudah kurang bagus, ditambah jaringan ikat atau jaringan penyangga yang di sekitar anus itu sudah tidak elastis atau bisa mengalami kendor. Makanya kadang-kadang orang ambeien kadang disertai istilahnya prolaps. Ya. Karena klepsnya itu kurang bermain, lama-lama pembuluh darah balik, aliran darah balik di sekitar anus itu tidak lancar dan membengkak. Nah, terjadilah pembengkakan atau edem pembuluh darah di sekitar itu. Lama-kelamaan kalau kita biarkan, ya, tentu menimbulkan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya itu bisa berupa awalnya rasa seperti gatal, atau dalam bahasa medisnya kita sebut pruritus, kemudian rasa seperti terbakar, perih, panas. Nah, baru berlanjut apabila tidak mendapatkan penanganan atau perubahan gaya hidup dari pola makan, akan berkembang seperti bertambah nyeri dan bisa bikin iritasi dan luka atau BAB berdarah. Seperti itu. Oke, penyebabnya banyak faktor, ya, penyebabnya. Bisa dari tadi pola makan tadi yang kurang serat kedua. Yang kedua, mungkin BAB-nya karena sering keras, mengedan terlalu keras juga, jadi tekanan di dalam perut itu meningkat. Sehingga jaringan ikat di dalam sekitar anus itu yang tidak terlalu kuat bisa membuat lebih prolaps, itu menambah beratnya wasir. Nah, yang ketiga, faktor obesitas gitu, itu kan juga menambah bobot ya, dari tekanan di dalam perut ke lubang anus. Nah, yang keempat lagi, bisa disebabkan akibat ibu hamil. Ibu hamil dengan membawa bayi, itu juga meningkatkan tekanan perut. Yang kelima, mungkin karena dia sering tidak hanya mengedan masalah BAB, mungkin bisa ada prostat juga, kencing tidak lancar, dia ikut mengedan kencing, tekanan perut juga ya? Bisa juga seperti itu efeknya. Jadi banyak faktor. Faktor yang berikutnya ya tidak bisa dipungkiri, ya. Ada beberapa yang menyatakan selain dari pola makan, dari obesitas, kehamilan, ya, kemudian bisa disebabkan adanya beberapa persen faktor genetik. Jadi kalau dari riwayat keluarganya memang sudah ada hemoroid atau ambeien, kalau kita sedikitnya tidak menjaga pola makan, bukan tidak mungkin resiko itu akan meningkat ke kita untuk menjadi ambeien atau wasir. Nah, kalau berbicara metode pengobatan sekarang ini, selain medikamentosa, obat-obatan, apakah ada metode tertentu dok yang bisa mengobati wasir ini dalam waktu yang cepat begitu? Kalau pasien datang di tahap derajat yang masih ringan, perubahan pola hidup dan gaya hidup sebenarnya sudah bisa. Dengan rajin makan buah-buahan, sayur-sayuran, serat-serat, pepaya, serat tinggi, terus tidak mengedan BAB,
Terus ya ada yang menyatakan kita tidak, ya kalau bisa menghindari cabai dulu karena Oh iya, pedas mengandung pedas. capsaicin mengiritasi daerah anus, itu memperparah ambeien kita. Yang kedua mungkin bisa ditambah dengan obat-obatan pelancar aliran pembuluh darah vena di sekitar anus. Ya, golongan-golongan seperti ardium, ya, itu bisa membantu melancarkan peredaran pembuluh vena. Dengan catatan itu masih di wasir yang derajat ringan. Oke. Nah, Masih kalau sudah di grade awal derajat, ya. iya, kalau grade-grade yang sudah berat, keberhasilannya sudah menurun. Dan itulah mungkin harus diperoleh tindakan operasi Oke. seperti itu. Saya pernah ini dok, baca di satu literatur begitu. Katanya pengaruh toilet juga dok. Kalau wasir atau ambeien jangan pakai toilet duduk. Lebih bagus pakai toilet jongkok supaya mempermudah dia mengedan begitu dok. Apakah pengaruh dok soal toilet itu? Pengaruh. Dengan kita duduk berjongkok, seluruh tekanan di perut itu dipakai, sehingga aliran darah, suplai darah ke pembuluh darah di anus itu semakin tinggi, sehingga akan menambah beratnya ambeien. Tapi kalau kita duduk jongkok, toilet duduk, itu paling tidak membantu kita untuk mengurangi tekanan di perut. Nah, jadi saya setuju pengaruh dari toilet juga bisa mempengaruhi beratnya wasir. Ya. Jadi mungkin kalau yang sudah punya wasir ya, mungkin bisa ganti toilet dok ya. Boleh. Dari toilet duduk ke toilet jongkok. Jongkok. Kalau memang belum ada atau tersedia, bisa pinjam toilet tetangga. Oh, waduh. Kalau diizinkan. Kalau diizinkan. Ribet. Kalau tengah malam dok ya mules. Tanggal tidur. Oke. Jika diizinkan. Jika diizinkan. Kalau begitu dok, untuk tindakan operasi pada jenis atau pada kasus seperti apa? Ini kayaknya udah harus dioperasi nih misalkan. Dan jenis operasi seperti apa yang mungkin saat ini ya mungkin minimal invasif atau nyerinya sedikit, apa dok? Ya, kalau penanganan tadi, kembali lagi penanganan wasir atau hemoroid ini kita tergantung tadi derajatnya. Kalau derajat 1, saran saya sih masih bisa dengan perubahan pola makanan. makan dan diet, perubahan gaya hidup tadi, yang tadi WC duduk, mengurangi obesitas, diet yang tinggi serat, terus banyak mobilisasi, tidak hanya banyak duduk. Oke. Kalau duduk kan menambah tekanan. Nah, jadi ya boleh duduk kerja di kantoran tapi selangi 30 menit untuk aktivitas jalan, berdiri, gerak, itu membantu melancarkan sirkulasi. Nah, di situ mungkin saya menilai masih bisa ada tahap nggak perlu tindakan operasi. Oke. Tapi kalau sudah naik derajat 2, ya derajat 2 itu keberhasilan pola hidup dan obat itu 70% masih bisa. Tapi sekarang sudah ada perkembangan, ada juga berbagai metode ya. Ada metode namanya pila yang kita injeksi sklerosan dan kita meligasi pembuluh darah vena di ambeiennya atau hemoroidnya. Itu tanpa rasa sakit yang belum berarti juga, itu cukup baik dengan catatan masih derajat yang ringan. Itu bisa kalau pasien pengen lebih puas seperti itu. Namun kalau sudah naik derajat 3 dan ke-4, di situ keberhasilan dari tindakan pila itu sudah agak berkurang. Lebih baik kita tindakannya lebih agresif seperti cara konvensional, memotong pembuluh darah vena dan meligasi vena hemoroidnya yang membengkak, ataupun dengan cara stapler, yaitu dimasukkan alat kemudian seluruh benjolan hemoroidnya diikat, ditarik, dijepit, itu bisa. Atau yang ketiga yang paling terbaru, yaitu dengan cara laser hemoroidoplasty, itu bisa. Jadi idealnya untuk derajat 3 dan 4 itu sudah tindakan operasi. Namun untuk tindakan laser bisa di semua derajat, mau 1, 2, 3, dan 4. Oke. Berarti tidak harus di level grade 4 ya? Di level grade 1 masih bisa? Bisa kalau pasien pengen khawatir dan pengen cepat tuntas dan tidak sabar dengan obat-obatan, ayo kita bisa. Apalagi kalau sudah ada BAB berdarah. Seperti itu. Nah, kalau begitu apa keunggulan laser dok? Dibandingkan dengan tadi pila ataupun juga operasi konvensional? Laser bisa di semua derajat. Bisa semua derajat. Seandainya dibandingkan dengan tindakan antara nyeri tidak nyeri, secara ininya ya pila lebih oke, tapi tidak untuk semua derajat. Kehebatan laser adalah di semua derajat dengan minimal nyeri. Ya. Tidak bisa dikatakan nyeri tidak ada ya, namanya kita menggunakan energi laser membakar jaringan yang kita ingin bakar dengan energi laser, tidak bisa dikatakan tidak ada nyeri, tetap ada nyeri.
cuma lebih minimal dibandingkan metode konvensional yang mengiris dan mengikat. Yang kedua dengan minimal pendarahan. Cuma kalau pasien, saya ada pengalaman punya pasien yang hemoroidnya sudah derajat 4 yang paling berat, itu kan sudah banyak penyumbatan pembuluh darah venanya, disebut kita trombus, sudah hematom, udah prolaps. Nah itu kalau kita bakar dan tidak diawasi dengan baik, kadang-kadang bekas bekuan darah yang di laser itu berapa hari kemudian bikin pasien cemas. Kenapa? Kadang-kadang bisa tergesek, pecah seperti pendarahan lagi, padahal itu sisa yang kemarin. Nah itu mungkin yang perlu disampaikan ke pasien bahwa jangan cemas, itu bukan pendarahan dari ambeien yang baru lagi, bukan. Itu dari sisa-sisa yang kita bakar, beku, kemudian tergesek, kadang-kadang bisa pecah dan cair. Itu untuk khusus ambeien yang sudah derajat berat. Seperti itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, cuma cukup membuat pasien cemas. Loh, kok saya berdarah lagi? Nah, seperti itu. Nah, kalau begitu sebelum laser hemoroid ini dilakukan, dok, apa langkah-langkah step-stepnya pasien harus apa dulu? Atau apakah puasa contoh, atau menghindari makanan-makanan tertentu, atau seperti apa, dok? Anjuran sebelum dilakukan laser? Biasanya kita persiapkan sebelum melakukan tindakan itu agar kita melakukan identifikasi dengan baik dan bersih, dengan resiko kontaminasi yang lebih minimal di sekitar lubang anus. Ya kita nanti kan biasa menggunakan anoskopi untuk memantau, selain bisa mengetahui di anus pembuluh darah mana saja yang terlibat, kita bisa dengan detail melihat yang mana yang harus kita kerjakan dengan laser. Nah, oleh karena itu agar bersih dan tidak terkontaminasi, biasanya kita persiapkan dulu pasien, kita edukasi untuk 2 hari sebelum tindakan untuk diet bubur kecap dulu atau jus buah aja dulu. Bubur kecap atau jus buah. Oh, minum boleh air putih atau susu boleh. Oke. Kopi jangan, teh jangan. Mungkin kalau cairan tidak terlalu pengaruh ya, tapi sebaiknya clear water sebaiknya. Jus buah, kemudian bubur kecap, tidak boleh lauk lain, hanya bubur dan kecap. 1 hari mendekati hari H, biasa saya anjurkan untuk di klisma, dicuci dengan pencahar, sehingga pasien pasti pengennya BAB terus. Tujuannya ya membersihkan sisa-sisa kotoran yang bekas dimakan. Nah, kemudian 6 jam mendekati sebelum hari operasi kita anjurkan puasa. Seperti itu. Berarti puasa 6 jam menjelang operasi. Itu secara umum, tapi untuk secara pasien wasir 2 hari menjaga makannya itu, 1 hari kemudian dibersihkan lubang anus, 6 jam sebelum operasi sudah puasa. Oke. Tindakannya sendiri, durasinya berapa lama? Kalau pembuluh darah ambeien yang terlibat sedikit, sebenarnya bisa lebih singkat, bisa setengah jam sampai 1 jam ya. Tapi kalau pembuluh darahnya itu sudah bengkak-bengkak dan berada di sekitar anusnya itu posisinya banyak, ya paling lama sih 2 jam. Seperti itu. Perlu rawat inap pasiennya, dok, setelah laser dilakukan? Sehari lah, minimal 1 hari. Nah, tujuannya apa? Karena kan biasa pasien dibius. Setelah bius kita belum bisa menjamin pasca pembiusan ini apakah pasien stabil, apakah habis kita melakukan tindakan anestesi kakinya sudah bisa normal dan gerak. Nah, seperti itu sih. Sekaligus kita mengevaluasi habis pembakaran laser benar-benar sudah bersih atau masih ada sisa darah atau ada pendarahan baru. Nah, tujuannya itu setelah 1 hari kita evaluasi bagus, saya rasa hari kedua udah bisa pulang. Pemulihannya sendiri, dok, memang 1-2 hari langsung beraktivitas seperti biasa atau butuh berapa hari, dok, pemulihan? 3 hari pertama pasti ada rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman. 3 hari pertama. Bagaimana saat dia mau buang air, BAB misalkan, dok? Apakah itu ada rasa nggak nyaman juga saat pasien BAB atau bagaimana? Beberapa pasien beda-beda responnya. Ada beberapa yang biasa aja tuh, nggak ada masalah. Ya, yang ada juga pasien yang merasa sedikit tidak nyaman. Setiap BAB masih ada rasa panas dan perih lah. Nah, ada juga yang pasien yang tapi ini agak jarang, pasien tetap masih merasa nyeri. Ada. Cuma bisa dihitung kasus yang dari 10 ada 1 seperti itu. Selebihnya sih tidak ada masalah, cuma rasa panas-panas terbakar aja. Hanya di antara pengalaman kita dari 10 ada 1 yang respon nyerinya berlebihan. Nah, itu tergantung dari pasien. Bagaimana dia merespon nyeri itu. Berarti pasca laser apakah perlu diet tertentu? Oh, jangan dulu ya Pak makan yang keras-keras, jangan dulu makan yang pedas. Apakah masih tetap
Dilanjutkan. dilanjutkan dulu. Oh, Perlu. diet-diet. Cuma lauknya udah bisa bervariasi, nggak seperti awal. Nggak kita cuma sebelum- bubur kecap doang Nggak. sama Nah, jus. tetap sudah boleh sayur buah, mau ikan protein boleh, yang penting diselingi serat. Nah, yang kedua tadi yang pengaruh kalau pasien sudah datang derajat tinggi kita laser, itu rasa tidak nyamannya masih ada dibandingkan kita hanya operasi pasien laser yang derajat ringan, itu bahkan dia tidak merasa nyeri sama sekali. Jadi pengaruh juga derajatnya. Walaupun dengan metode laser dia datang dengan derajat 4, rasa tidak nyaman itu 3 hari pertama tetap masih ada. Nah, namun secara pasti saya rata-ratakan semua 2 minggu pasca tindakan semuanya pasti merasa nyaman. Rata-rata 2 minggu udah nggak ada keluhan. 2 minggu ya. Oke. Nah dok, setiap tindakan medis kan pasti akan ada resikonya ya. Selalu kan sudah kita sampaikan ke pasien. Untuk laser hemoroid, apakah ada resiko tertentu yang bisa terjadi atau seperti apa dok? Ya, resikonya tadi salah satu saya sudah sebutkan, bisa pecahnya bekuan darah yang sudah kita laser sehingga pasien cemas seperti kok berdarah lagi. Tapi pecahnya itu bukan karena bahaya kan? Ya, tapi tetap untuk meyakinkan pasien harus kembali kontrol ke dokter untuk memastikan ini aman atau tidak. Karena kan yang bisa menilai aman atau tidak dokter. Dia harus kembali segera kontrol untuk memastikan. Nah, ya kemudian ya yang apa namanya tuh? Yang kedua ya kadang-kadang bekas dari laser itu kadang-kadang sedikit agak basah, masih namanya bekas laser kita buat luka thermal injury ya. Dari luka itu kadang-kadang masih bisa, kadang-kadang agak basah, kadang-kadang pasien mengeluh di celana dalamnya masih ada flek sedikit, sisa-sisa BAB. Nah, memang sih tantangan kita melakukan operasi di laser hemoroidoplastik, namanya daerah luka kena kotoran, kontaminasi feses, itu resiko infeksi bisa saja kapan-kapan terjadi. Ya, semoga dengan perawatan yang kita pantau terus dengan mengikuti anjuran dokter, ya resiko-resiko komplikasi seperti infeksi berulang atau ada abses atau apa tidak terjadi. Namun kalau membicarakan resiko ya bisa saja terjadi. Namanya kita bikin luka, bisa terjadi infeksi, abses, fistel, bisa terjadi hematom atau pendarahan, pecahnya tadi bekuan darah tadi pasca laser, banyak faktor. Kalau membicarakan namanya resiko ya, jadi tidak mungkin juga kita bilang suatu tindakan itu wah 100% nggak ada resiko, itu saya nggak berani menyatakan seperti itu. Dan itu harus disampaikan lebih dulu di awal ya. Iya. Nah, jadi pasien juga sudah siap mental dan fisiknya kan seperti itu. Nah, tugas dokter adalah bekerja lebih profesional dan hati-hati. Tapi resiko-resiko itu tetap disampaikan agar kalau memang walaupun sudah hati-hati kadang-kadang dari pola hidup atau dari higiennya terjadi, pasien sudah tidak kecewa. Oh sudah dokter udah menyampaikan seperti itu. Nah, kalau gitu dok, apa tips pencegahan? Takutnya ini udah ditindakan di laser kambuh lagi ambeien-nya, atau bagaimana dok? Apakah ada pesan-pesan yang disampaikan ke pasien? Jangan sampai begini ya gitu loh. Biasanya kalau lubang anus kan bentuknya silinder. Kalau umpamanya kita awalnya pasien itu cuma datang ke kita yang mengalami wasir atau ambeien itu cuma di arah jam tertentu aja, terus yang kita tangani jam itu yang lainnya masih normal, bukan tidak mungkin suatu saat dia sudah sembuh, tidak memperbaiki pola hidup, bisa muncul lagi di pembuluh darah sekitar anus yang lain. Jadi kambuhnya itu bukan karena tindakan kita gagal atau di tempat itu, tapi kambuhnya di pembuluh darah yang belum kita tindak. Yang awalnya masih normal, tapi berapa tahun kemudian dia tidak menjaga lagi, kambuh lagi. Seperti itu. Itu yang mungkin orang sering salah kaprah loh. Saya sudah dioperasi, kok bisa muncul kambuh lagi, wasir, ambeien. Ya, salah satu faktornya itu. Oke. Nah kalau gitu dok, kapan waktu yang paling baik untuk misalkan kita periksa ke dokter? Takutnya kan ini ya BAB berdarah atau apa, atau kapan ini kayaknya harus periksa nih, atau harus ada dilakukan tindakan nih, kapan waktu terbaiknya itu? Ya kalau waktu terbaiknya begitu muncul keluhan rasa tidak nyaman di sekitar anus, harusnya sudah langsung kontrol biar penanganan lebih cepat, dan bahkan kalau perlu ternyata dinilai masih derajat ringan kan bisa menghindari tindakan operasi dulu. Asalkan sudah dapat penanganan dan dipastikan oh ini ringan, ini bisa obat saja. Nah, kenapa tidak? Seperti itu. Dan laser pun mau derajat ringan maupun berat bisa laser ya. Oke kalau gitu. Nah dok, sebenarnya ini apa pesan ke masyarakat yang masih ragu kan?
ya agak-agak tabu ya dok kalau berbicara ambeien gitu kayak malu karena ya termasuk daerah intim kan dok gitu loh. Apa pesan ke sobat sentra, ke masyarakat supaya tidak ragu untuk berobat, tidak malu berobat gitu. Ya, pesan saya ya tetap kita harus tetap peduli dengan diri sendiri karena kesehatan itu adalah harga yang tidak ternilai. Apabila kita masa bodoh atau hanya mungkin karena malu, kalau cuma malu ya kita bisa menjaga privasi dengan ditemani. Kalau dokternya cowok mungkin ditemani perawat wanita, agar pasien nyaman diselimuti dulu privasinya, jadi pasien merasa tidak canggung dan malu lagi. Karena kesehatan itu mahal harganya, dengan kesehatan kita terjaga, produktivitas kerja kita bagus, ya kenapa tidak, kita harus segera apabila ada masalah, jangan disembunyi-sembunyikan, segera periksakan diri karena penanganan yang dini akan memberikan hasil yang lebih optimal. Paling terakhir banget dokter, kalau misalkan sobat sentra mau konsultasi, dokter ada di hari apa, jam berapa di Sentra Medika Cisalak? Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 13 dan hari Sabtu jam 8 sampai jam 10. Oke, jadi hampir setiap hari ada? Hampir setiap hari. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Singgi ini. Mudah-mudahan teman-teman masyarakat di luar sana yang mungkin punya penyakit ambeien atau hemoroid tidak usah ragu dan takut ya. Segera periksakan diri untuk dipastikan. Ya, baik. Demikian Sobat Sentra, bincang-bincang saya bersama Dokter Singgi Winoto, spesialis bedah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat Sobat Sentra semuanya ya. Kita akan kembali dengan topik-topik menarik selanjutnya di episode mendatang. Sampai jumpa.